Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Supply Chain Management tentang manajemen operasi bisnis pada PT Nippon Indosari Corp yang memproduksi roti tawar. Di sini dosen pengampu saya adalah M. Dwi Haris Rifai STRMM. Perkenalkan diri saya, Dwi Ulfiana Rusdiani, dengan NIM 2119012 dari Prodi Manajemen A, STIE Cendekia Karya Utama Semarang. Di sini saya mengambil 3 pemasok dari PT Nippon Indosari Corp. 3 pemasok ini akan dipertahankan oleh PT Nippon Indosari Corp untuk memproduksi tepung terigu dan memasok PT Nippon setiap minggunya. Yang pertama adalah inventory management. Inventory management ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, availability to promise, yaitu ketersediaan pemasok. Dari ketiga supplier itu, yang pertama adalah PT Bugasari Flour sanggup memasok tepung terigu sebanyak 5 kuintal dalam per minggunya. Untuk PT Bungasari Flour Mill sanggup memasok tepung terigu sebanyak 4,5 kuintal dalam per minggu. Dan yang terakhir adalah PT Seribu Gamil sanggup memasok tepung terigu sebanyak 5,5 kuintal dalam per minggunya. Poin yang kedua adalah pick, pack, and ship, adalah pengangkutan dan pengiriman. Pada pengangkutan dan pengiriman dari PT Bugasari ke gudang kami itu adalah 1 hari setelah proses pre-order. Dan untuk PT Bungasari Flour Mill menjemput ke gudang dengan truk pribadi. Dan itu dilakukan setelah proses pre-order. Dan yang terakhir adalah pengiriman PT Seribu Gamil ke gudang kami membutuhkan waktu 1 hari setelah proses pre-order. Pada poin yang ketiga adalah warehousing. Apa itu warehousing? Adalah pergudangan. Pada bahan baku dari pemasok pertama yaitu PT Bugasari Flour disusun menumpuk dalam gudang pada baris A. Dan untuk pemasok yang kedua, PT Bungasari Flour Mill itu disusun menumpuk dalam gudang pada baris B. Dan yang terakhir, pemasok PT Seribu Gamil itu disusun menumpuk dalam gudang pada baris C. Dan poin yang keempat, produk replacement, yaitu pihak manajer terlebih dahulu melakukan pengecekan bahan baku dan mencatat stok akhir di gudang agar dapat melakukan pembelian barang kembali dengan jumlah persediaan yang dibutuhkan oleh PT Nippon Indosari Corp kepada supplier sesuai dengan waktu yang telah disepakatinya. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah delivery management. Delivery management ini dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, kami pada poin pertama, short product and delivery service, kami melakukan kontrak dengan PT Bugasari Flour selama 2 tahun dengan total pemesanan 500 kuintal karung, pengiriman menggunakan truk sendiri. Yang kedua, kami melakukan kontrak dengan PT Bungasari Flour selama 2 tahun dengan total pemesanan 4,5 kuintal karung dengan pengiriman truk sendiri. Dan yang ketiga, kami melakukan kontrak dengan PT Sriboga Flour selama 2 tahun dengan total pemesanan 5,5 kuintal karung dengan pengiriman menggunakan truk sendiri. Dan yang poin kedua, track and trace, yaitu cara PT Nippon Indosari Corp melakukan pelacakan pengiriman dengan aplikasi GPS Phone Tracker untuk saling mengkoordinasi dengan para kurir menggunakan aplikasi biasa seperti WhatsApp. Dan yang poin ketiga, merge in transit and installation service, yaitu sari roti pada roti tawar ini ditransit di gudang mereka masing-masing, kemudian baru akan dikirimkan ke gudang kami setelah pre-order selesai. Poin yang keempat adalah peta jalan dan delivery. Peta ini yang pertama adalah PT Bugasari yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 67B Jombang,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Dengan rute pertama dari PT Bogasari menuju ke gudang, dan setelah itu menuju ke pabrik, kemudian menuju ke retail yang telah dipilih, dan selanjutnya yang terakhir adalah ke konsumen. Untuk peta yang kedua sama adalah PT Bunga Sariflor pada Jalan Deli nomor 10 Tanjung Mas, Kecamatan Semarang. Yang pertama adalah dari PT Bunga Sariflor ini menuju gudang, kemudian pabrik, dan menuju ke retail, setelah itu ke konsumen. Pada peta yang terakhir adalah pada peta PT Sri Boga Flor. Yang pertama dari PT Sri Boga Flor ini menuju ke gudang, kemudian ke pabrik, kemudian ke retail yang sudah dipilih, dan yang terakhir adalah ke konsumen. Dan ini masih berlanjutan dengan sebelumnya. Delivery ini adalah contoh surat tanda terima barang atau pembelian barang kembali dengan format dari PT Nippon Indosari Corp di Jalan Tugu Wijaya Kusuma nomor 1, Randu Garut Kusuma, Kecamatan Tugu, Semarang, dengan tanda terima barang nomor 1 TTB 2021, ada tanggal, kemudian barang yang dipesan jumlahnya, kemudian ada keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dengan kondisi lengkap dan dapat dipergunakan sebagai bahan baku sari roti dengan tanda tangan pengirim dan penerima barang tersebut. Dan yang ketiga adalah order management. Dalam order ini kami atau saya membuat pembukaan pesanan dan penyelesaian dalam modal awal 15 juta dengan pengeluaran pemasok A 15.000 dikali 500 kg menjadi 7.500.000 dan pemasok B 10.000 dikali 450 kg menjadi 4.500.000 dan yang terakhir adalah pemasok C dengan harga 8.000 dikali 550 kg sama dengan 4.400.000 dengan biaya operasional tambahan 3 juta, total biaya keseluruhan adalah 19.400.000 rupiah dengan penjualan keterangannya adalah total bahan baku per minggunya 1.500 kg dan menghasilkan 30.000 biji per minggunya. Dengan satu hari menghasilkan 4.285 biji dan satu bijinya itu seberat 135 gram dengan harga per bijinya atau per packagingnya 40.000 dan 4.285 ini dikalikan dengan harga per package-nya 40.000 sama dengan 171.400.000. Selanjutnya adalah pusat panggilan. Pusat panggilan ini adalah informasi dari bagian admin PT Nippon Indosari Corp yang mana supplier menghubungi admin bahwa persediaan toko atau di swalayan mereka sudah habis. Kemudian admin menghubungi manajer produksi untuk pengiriman kepada supplier dan dikirim setelah pre-order. Jika persediaan stok habis, maka manajemen produksi menginformasikan ke manajer gudang untuk mengirim bahan baku ke pabrik agar dapat segera diproduksi. Selanjutnya, jika persediaan bahan baku akan habis, maka harus menginformasikan ke admin untuk menghubungi pemasok pemesanan bahan baku itu. Selanjutnya adalah ada laporan penjualan. Pada laporan penjualan ini ada 3 supplier dari PT Bogasari ini per minggunya menghasilkan 500 biji dengan harga 40.000 dan dengan jumlah 22.500.000 dan untuk PT Bunga Sariflor per minggunya 450 biji dengan harga 40.000 dengan total 20.250.000 rupiah. Untuk PT Sri Boga dengan per minggunya menghasilkan 550 biji dengan harga 40.000 dengan total keseluruhan 24.750.000 rupiah dengan total pesanan per minggunya
menjadi 1.500 pieces, dan untuk harga keseluruhan dari packagingnya adalah 120.000, dan untuk jumlah keseluruhannya adalah 67.500.000 rupiah. Di sini dalam proses pembayaran ada alur dari konsumen. Konsumen ini membeli produk ke toko secara langsung menggunakan metode pembayaran cash. Dan untuk selanjutnya alurnya adalah retail. Toko atau retail memesan ke pabrik ketika persediaan menipis untuk persediaan mereka dan mengantarkan produk itu ke barang mereka dengan menginformasikan kepada admin PT Nippon Indosari untuk pembayaran yang dilakukan bersamaan ketika penghantaran barang untuk persediaan jual mereka. Mereka menyetorkan hasil penjualan per bulan via transfer bank. Dan alur yang selanjutnya adalah bagian admin. Pada admin ini melakukan pengecekan dana yang masuk ke retail. Tahap selanjutnya, admin melakukan pemesanan kembali kepada pemasok sekaligus melakukan pembayaran transfer bank. Dan yang terakhir adalah alur ke pemasok. Pemasok ini menerima pesanan dari admin, melakukan pengecekan transaksi, kemudian dilakukan proses pengiriman ke gudang pada PT Nippon Indosari Corp. Untuk sales reporting. Pada sales ini, pelanggan kita adalah di agen Semarang, agen Kudus, dan agen Magelang. Untuk kuantitinya, 500 pieces pada agen Semarang, 450 pieces pada agen Kudus, dan 550 pieces pada agen Magelang, dengan total 1.500 pieces. Dan untuk harga per packagingnya adalah 40.000 dengan total 1.200, dan dengan jumlah total semuanya adalah 67.500.000 rupiah. Manajemen operasi bisnis yang keempat yaitu katalog manajemen yang berisi deskripsi produk. Pada produk roti tawar sari roti ini paling terkenal di Indonesia karena memiliki rasa yang sangat nikmat. Hal itu tidak diherankan karena produk yang terbuat dari 100% gandum utuh ini mempunyai varian roti tawar yang bisa diolah dengan berbagai kemauan. Kamu bisa menambahkan selai atau menambahkan menjadi roti panggang atau roti bakar. Jenis roti tawar yang disediakan jumlahnya beragam, bergantung pada jumlah serta variannya. Beberapa varian yang disediakan oleh roti tawar biasa mulai dari roti tanpa pinggiran, roti double soft, roti tawar rasa pandan, hingga choco chip pun ada. Kelebihan pada roti tawar ini yaitu lebih lama kenyang, kemudian yang kedua produk halal 100%, alternatif sumber energi, tekstur roti yang sangat lembut, harga yang terjangkau di masyarakat, gandum yang utuh dan 100%, kemudian menyehatkan pencernaan kita. Di sini saya akan menjelaskan sampel dan availability. Untuk sampel tidak diperlukan sampel roti tawar karena kami telah bekerja sama dengan para agen dengan lebih dari 1 tahun, dan para agen kami juga sudah memiliki pelanggan tetap yang telah mempercayai produk kami sebagai produk yang berkualitas dan sebanding dengan harganya yang terjangkau. Pada availability ini, stok tersedia dengan baik dan selalu tercukupi dengan kapasitas produk 1.500 pieces per minggunya dan menyediakan hingga 4.805 dalam pemesanan pre-order 1 hari. Untuk harga sendiri, harga normal per piecesnya yaitu 40.000 dengan adanya diskon pembelian 500 pieces didiskon dengan 10% menjadi dari yang tadinya 7.500.000 dikali 10% menjadi 6.750.000. Kemudian untuk pembelian 450 pieces diskon 15%,
dari Rp4.500.000 dikali 15% menjadi Rp3.825.000. Dan yang terakhir pembelian 550 biji diskon 5% dari harga 4 juta dikali 5% menjadi Rp3.800.000. Dan manajemen operasi bisnis yang kelima adalah consumer, yaitu consumer yang di sini pada poin pertama adalah consumer fulfillment history, yaitu pencatatan pemesanan dalam per minggu dengan 3 agen, yang dari Semarang, kemudian yang B dari Kudus, dan yang C dari Magelang. Untuk yang pertama adalah pemesanan tanggal 20 bulan Desember 2021 dengan kuantiti 500, subtotal 22.500.000, dengan diskon yang tadi sudah disebutkan adalah 10% menjadi 6.750.000, dan dengan total pembayaran 15.750.000. Dan untuk retail yang B, pemesanan pada 22 Desember 2021, ini kuantiti 450 dengan subtotal 20.250.000, dengan diskon 15% 3.835.000, dengan total pembayaran 16.415.000. Dan yang terakhir adalah total tanggal pemesanan 24 Desember pada retail C, ini kuantiti 550 dengan subtotal 24.750.000, dengan diskon 5% menjadi 3.800.000, dan total pembayaran 20.950.000. Dengan total pembayaran keseluruhan ini 53.115.000. Dan untuk registrasi atau form data konsumen ini, saya buat data untuk pencatatan data konsumen setiap per minggunya dengan nomor 01 FDK 2021, nama lengkap, alamat lengkap, agen daerah, nomor HP, kemudian data email, dan kuantitas produknya dengan tanda tangan penerimaan pembelian. Dan ada credit payment. Pada PT Nippon Indosari Corp ini menerima 2 bentuk pembayaran dari konsumen, yaitu yang pertama secara tunai dan via transfer bank. Pada poin account maintenance ini, setelah agen melakukan pengisian form data pembelian, akan kami proses rekap data ke dalam database agar dapat terdata setiap minggunya. Yang poin kedua, kami akan sepenuh hati memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang tahap terakhir, dalam penjualan, melakukan follow up kembali pasca pembelian dan penawaran produk yang menarik untuk menjaga minat konsumen. Di sini saya membuat bagan konsumen agen. Yang pertama dari sebelah sisi kiri, dari tahap kiri ada konsumen, kemudian yang tengah ada PT Nippon Indosari Corp, dan ada 5 poin, kemudian yang sebelah kanan ada supplier kami. Untuk prosesnya ini flowcard-nya dari sebelah kanan, karena kami sebagai PT Nippon Indosari Corp ini, PT Nippon Indosari ini disuplai dari 3 supplier, yang pertama PT Bogasari, yang kedua PT Bungasari, dan yang ketiga PT Triboga, dengan melalui 5 tahap. Yang pertama inventory, kedua delivery, yang ketiga order, yang keempat katalog, dan yang kelima consumer, dengan melalui tahap untuk disalurkan ke konsumen. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga video ini bermanfaat dan membawakan hasil yang terbaik untuk UAS saya, Yofianus Diani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.